justru awalnya pegangan tangan, Iya. ngerangkul, nggak sengaja megang bendulan. Kan katanya nggak sengaja tuh di pertanyaannya. Dari mana nggak Iya, sengaja? bener. Nggak sengaja besok disengajain. Iya kan? Oke lah kita nggak melakukan seks ya bang. Tapi kan kayaknya sekedar- nggak asik aja gitu loh bang. Kalau misalkan kita nggak Nggak ngapain. ya nggak bisikan setan nih remas katanya remas lumat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jajak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, dalam segmen Cepot Cerita on the Spot, kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber. Siapakah narasumber yang hadir di studio Jejak Backpacker kali ini? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Torik. wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Bang Ale Torik. sehat, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi akhirnya Bang. Iya, Masih dulu di studio yang lama Bang ya? masih yang lama dulu. Di studio yang Terakhir ya kandang Ruqyah. babi. Terakhir Ruqyah Lisna ya. Terakhir ya. Iya. Iya benar terakhir. Oh ya, pas Lisna ya. Iya, Berarti pas itu Lisna. udah lama banget ya. Udah berapa 2023 bulan? kali ya? Iya, Emang 2023. 2023 ya? Oke, Bang Torik sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Torik ya buat Sama-sama, kehadirannya Bang. di studio Jejak Backpacker. Kirain nggak bakal mau cerita lagi nih Bang Taufik di kita. Pasti dong, silaturahmi tetap jalan. Iya. Oke, Bang Torik nih, langsung aja kayaknya kita mulai Bang ya. Boleh langsung. Sudah siap sama pertanyaan dari saya? Insya Allah. Oke, Bang Torik. Nah, di zaman sekarang ya, atau di era milenial sekarang ini, khususnya mungkin Gen Z ya. Gen Z ini kan banyak yang mereka itu kurang tertata atau kurang nih tata krama atau kesopanan kepada yang lebih tua atau kepada orang tuanya sendiri. Gitu kan sekarang seperti banyak kita ngelihat mereka banyak yang membantah atau menentang orang tua dengan kata-kata yang nggak pantas gitu diucapkan. Misalkan sebenarnya kan kalau kita dimarahin orang tua atau disuruh orang tua dengan bilang aja itu kan udah termasuk dosa banget Bang ya. Sangat dosa Apalagi besar. kalau mereka sampai ngelawan gitu, menentang segala macam. Nah, itu kalau pendapat Bang Torik sendiri dengan ngelihat kelakuan anak muda di era sekarang, di zaman sekarang ini gimana nih Bang? Yang pasti yang pertama sangat memprihatinkan ya. Ngelihatnya tuh aduh sakit banget gitu, walaupun kita bukan teman dia atau yang kenal dengan orang itu, pastinya tidak sangat setuju kan. Bakalan kita tuh marah dengan sifat dan kelakuan mereka yang melawan orang tua. Soalnya Allah tuh perintahkan ada 3 perintah yang Allah tuh berangkai. Ada 3 ayat Allah nih yang bersangkutan satu sama lain. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas. Oke. Aniskurli wali walidayya. Aqimus shalah artinya apa? Dirikanlah shalah dan tunaikanlah zakat. Artinya kalau kita sholat tapi tidak bayar zakat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bayar zakat tapi nggak sholat, atau sebaliknya, itu harus berangkaian. Jadi satu dikerjakan, satunya juga harus dikerjakan. Yang kedua,
atiullaha wa atiur rasul. Ketika kita taat kepada Allah, kita pun wajib hukumnya harus taat kepada Rasul. Nggak bisa kita taat kepada Rasul, jalanin sunnah tapi tidak menjalankan kewajiban dari Allah. Itu tidak akan diterima oleh Allah. Gitu Bang Ale. Yang ketiga ini, aniskurli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi ketika dia bersyukur kepada kedua orang tuanya tapi tidak bersyukur kepada Allah, Allah tolak dia. Orang ini ya. Dia bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya pun Allah tolak ibadahnya. Jadi rangkaian ini saling berkaitan dan harus keduanya ini harus dijalankan. Jadi tentang remaja yang banyak sekarang viral ya, ada orang tua dibunuh sampai meninggal gara-gara keinginan yang sepele. Beli motor. Pengen motor Ninja, yang datang Mio apa tuh namanya? Mio ceper. Ya Matic lah gitu. Matic. Terus dia nggak terima, akhirnya marah-marahin, akhirnya dibunuh. Nauzubillah. Jangankan itu Bang Ale. Ketika kita diperintahkan Allah, banyak banget ayat-ayat ini dari Al-Quran yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sangat banyak. Ya, salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Banyak banget. Di ayat lain ada surat Luqman ayat 14 yang tadi kita baca, aniskuri wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jangankan kita membentak ya. Dalam Al-Qur'an aja mengatakan itu sangat dosa besar. Ya, harusnya kita kan sebenarnya gini ya. Kenapa banyak anak muda tuh yang nggak punya adab, nggak punya tata krama, sama orang lain aja begitu, gimana sama orang tua gitu kan? Itu pertama emang mungkin kesalahan dari orang tuanya. Waktu kecil dia tidak mendidik dengan pengetahuan agama. Karena pentingnya dari dasar inilah yang harus orang tua sadari. Sekarang kan sudah kejadian sudah besar, ya sudah diterima saja. Tapi ketika kita masih orang tua yang baru menikah atau mau menikah dan punya anak, cobalah dari masa kecil itu diberikan adab-adab pengetahuan agama. Supaya apa? Besarnya dia tahu tentang bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih tua, apalagi orang tua. Ya, pelajaran Al-Quran dan hadis kita kasih pelajaran. Jangan hanya pelajaran, sekarang kebanyakan orang ngejar pelajaran dunia Bang. Iya. Kamu harus kuliah yang tinggi. Sekolah internasional. Internasional. Gitu. Tapi agamanya nggak dipakai. Makanya akhlaknya tidak ada. Pentingnya pelajaran agama itu membentuk karakter akhlak kita yang akhlakul karimah. Karena tujuan kita di dalam Al-Quran dan hadis itu menjadikan akhlak kita yang terbaik. Karena pada diri Rasulullah SAW ada pribadi yang sangat baik dan sangat mulia yang untuk ditiru. Sebaik-baiknya yang kita harus tiru ya baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu Bang Ali. Jadi dasarnya inilah permasalahannya, dari dia masa kecilnya ini nggak dididik tegas dalam agama. Makanya tumbuh besar melawan orang tua. Ini yang saya lihat nih dari sekitar kita lah, yang gak usah jauh-jauh. Sekarang anak kecil aja udah dikasih HP. Nangis, kasih HP diem, udah orang tua tenang. Nggak ada namanya dikasih edukasi, pelajaran, lemah lembut, kasih sesuatu yang ini jangan loh, nggak boleh gitu.
Kalau Bang Ale kan saya lihat di status sama anaknya, wis akhlaknya dijaga ya kan. Ini makanya kan ranking juara. Amin. Jadi dari orang tuanya. Yang paling pengaruh tuh orang tuanya, terutama ibu. Karena dalam Islam ibu adalah madrasah seorang anak. Betul. Dan ini terjadi pada, nah sebelum ini kan Idul Adha ya kan. Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggal Siti Hajar dan Ismail, ini nggak sebentar Bang Ale. Ditinggal Nabi Ibrahim itu lama. Tapi ketika ditinggal, nah si Nabi Ismail selalu bertanya kepada ibunya, "Bapak kemana sih?" Nah, karena ibunya ini Siti Hajar ini wanita yang soleha, ibu yang madrasah yang luar biasa bagi anaknya. Dia tidak pernah jelek-jelekin bapaknya. Wah, bapak lu mah tuh nggak tahu mana, nggak jelas. Bilangnya mau pulang tapi belum pulang-pulang juga. Itu kan jelek, jadi anak tuh nangkapnya, oh bapak gue jahat. Tapi enggak kepada Siti Hajar. Oh Ismail, bapakmu sedang mencari nafkah untuk biaya kita hidup. Ya kan? Terus sampai bolak-balik, sampai terjadinya kan air zam-zam kan. Ketika pulang nggak lama disuruh sembelih itu Nabi Ismail. Dapat mimpi Nabi Ibrahim 3 kali berturut-turut untuk menyembelih anaknya Ismail. Karena udah didoktrin sama ibunya yang soleha, maka ketika bapaknya Ibrahim alaihissalam bilang, "Wahai anakku, aku dapat mimpi untuk menyembelih engkau. Gimana menurut kamu?" Nah, ini bijaksananya seorang tua, enggak langsung disembelih. Nah, Nabi Ismail tahu nih bapak saya baik. Soalnya dari ibunya ini selalu dibilang, bapak baik, bapak lagi nyari duit buat kita. Kata Nabi Ismail apa? Kalau emang perintah Allah, kerjakan ya, ayah. Mudah-mudahan engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Begitu mulianya seorang anak yang dididik dari ibu yang soleha. Ini jadikan masuk kan ke zaman sekarang kan. Ketika mau disembelih pun dia langsung mengiyakan, nggak apa-apa, silakan kalau perintah Allah. Mungkin kalau zaman sekarang saya dapat mimpi suruh nyembelih, lu aja gue sembelih sini, bener gak? Enak aja gue masih muda, lu udah tua tuh. Nah, anak sekarang mungkin begitu kan? Iya benar. Astagfirullah. Karena apa? Akhlak. Sebenarnya mau anak dulu, mau anak sekarang, mau anak akhir zaman, kalau didikannya benar dari ibunya, dari ayahnya, insya Allah karakternya dari kecil sampai besar dia akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya pas mau disembelih, jadilah dia ditukar sama Allah Subhanahu Wa Taala seekor domba. Subhanallah. Domba-domba yang tersesat. Iya. Dan ada lagi cerita yang terbaliknya Bang Ale. Sekarang yang waktu banjir itu Nabi Nuh ya. Oh ya Nabi Nuh. Nah, beda dengan Nabi Nuh. Anaknya siapa? Bang Andi? Kanan ya? Lupa. Yang nggak mau ikut tuh. Ya, jadi kan ketika Allah sudah memberikan perintah kepada Nabi Sulaiman, bangun kapal yang besar. Karena saya mau melululantakan ini negeri. Dibikinlah nama Nabi Sulaiman itu kapal sangat besar. Ketika sudah jadi, banyak yang memfitnah, mengolok-olok, orang gila lu. Hujan dari mana? Bikin kapal. Mau dilanjutin kemana itu? Katanya kan. Banyak yang menghujat. Akhirnya jadilah kapal itu, semua diperintahkan untuk naik. Nah itulah jadinya kan kayak kucing berpasangan naik, burung berpasangan naik, gajah, seluruh binatang suruh naik semua ke kapalnya Nabi Nuh berpasang-pasangan. Yang terakhir ketika benar-benar hujan ini diturunkan oleh Allah, baru sadar semua. Tersisalah nih anaknya nih.
kanan, naik sini sama ayah. Ayo cepat sini naik. Kanaan didoktrin sama ibunya yang durhaka. Ibunya Kanaan ini, nauzubillah, sangat durhaka kepada Nabi Nuh. Selalu didoktrin, bapak lu mah kagak pernah ngasih duit. Kurang mulu dia. Main cewek mulu. Padahal enggak. Fitnah, dijelekin terus. Makanya dia nggak percaya sama bapaknya. Ketika suruh naik, lah tidak. Saya bakal naiknya ke gunung aja yang lebih aman. Nggak bakal ada yang aman di sini. Naik. Nangis Nabi Nuh. Datanglah. Udah biarin kata Allah. Ditenangin. Udah biarin. Kalau dia berpaling dariku, kata dia, udah biarin. Akhirnya mengikhlaskanlah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Kan'an tidak mau ikut bapaknya? Madrasahnya, ibunya Kan'an, wanita yang durhaka. Dia dekat dengan Allah, selalu menjelek-jelekan bapaknya. Itulah makanya akhirnya dia tenggelam bersama para pendustanya dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Ya. Nah, ini kalau untuk mereka yang kayak anak-anak muda zaman sekarang ini yang kayak boleh dibilang durhaka lah ya, yang berani menentang sama orang tuanya itu ada kayak dosa atau azabnya tersendiri nggak sih Bang? Mereka ini dalam masuknya mungkin dalam golongan keberapa gitu dosanya ini? Dosanya ini dikatakan ini termasuk sangat besar dosanya. Karena ya itu tadi dalam 3 rangkaian ini kan sangat penting, harus berkesinambungan. Jadi ketika dosa kepada orang tua, bahkan dia sholat pun tidak akan diterima oleh Allah. Janji Allah begitu. Barang siapa yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, mau berapa ribu kali dia sujud, mau berapa ribu kali dia pergi haji, tidak akan aku terima sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Saking betapa besar dan mulianya kedua orang tua di sisi Allah. Betapa mulia kedudukan orang tua di dalam Al-Quranul Karim. Selalu taati Allah dan kedua orang tua. Selalu begitu dalam Al-Quran. Berarti kan itu kedudukannya tinggi. Setelah mentaati Allah dan Rasul, kedua orang tua. Sekarang kita durhakai. Allah murka. Karena apa? Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Apalagi ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kepada siapa saya di dunia ini harus taat? Ibumu. Lalu ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lu baru bapakmu. 3 kali ibumu, baru bapakmu. Kenapa 3 kali? Dia sudah capek mengandung. Dia sudah capek melahirkan. Ditambah lagi dia udah capek menyapi, menyusui 2 tahun. Sekarang ketika sudah besar kurang ajar. Apa nggak menetes mata ibu kita? Ibu kita tuh nggak pernah minta balasan dari seorang anak. Seorang ibu hanya cuma pengen dia tuh taat kepada Allah. Cuma itu. Saya nggak pernah yang namanya beliin rumah dong, enggak. Udah sholat belum? Kalau udah sholat seneng orang tua. Kalau kita dekat sama Allah, dekat ulama, dari mana pengajian? Alhamdulillah, seneng. Cuma itu kesenangan dari orang tua, itu simple. Kita nurut sama orang tua. Lembut kita kepada orang tua. Jangan sampai kita bentak orang tua, apalagi menyakiti. Allah sangat murka. Gitu Bang Ali dia. Apalagi ada kisahnya nih. Ada seorang pemuda, dia sangat miskin, pedagang. Dia mempunyai ibu yang buta dan lumpuh. Dialah bernama Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi SAW. Termasuk tabi'in. Dia pada zaman Nabi, tapi gak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Dia sangat-sangat rindu kepada Nabi. Tiap hari memendam rasa rindu kepada Nabi, pengen ke
Mekah, pengen bertemu berjumpa dengan Nabi, tapi dia mempunyai ibu yang lumpuh, tapi dia mempunyai ibu yang nggak bisa berjalan. Suatu ketika dia ke Mekah sendirian, dia nggak kuat, dia pengen berjumpa Nabi, tapi dia ingat orang tuanya sendiri di rumah. Takutnya nanti dia butuh apa, nggak ada yang bisa memenuhinya. Akhirnya dia pulang lagi. Tapi dengan nangis apa? Dengan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena kerinduan ini kepada Nabi begitu besar, dia gendong ibunya yang lumpuh menuju Mekah. Jadi Uwais Al-Qarni ini tinggal di perbatasan Yaman. Bayangkan dari Yaman ke Mekah butuh berapa waktu lamanya, Masya Allah. Berbulan-bulan digendong. Nabi dengar. Ternyata dia sudah terkenal di penduduk langit. Subhanallah. Uwais Al-Qarni ternyata sudah terkenal, sangat terkenal. Sampai kata Nabi, mintalah doa. Umar bin Khattab bilang, Nabi bilang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ada seorang pemuda. Dia pemuda bukan pemuda kaya, dia pemuda miskin, cuma pedagang. Cuma penggembala kambing orang lain. Tapi kalau kamu minta doa kepada dia, tidak ada hijab. Akhirnya ingat tuh, ketika Nabi sudah tidak ada, Umar bin Khattab menjadi pemimpin kan. Ingat, datangi dia, masih ada Uwais Al-Qarni ini. Dia datangi, dia temui, diceritakan, diminta doa. Masya Allah. Saking apa? Mulia karena dia berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Pemuda yang sangat patut dicontoh untuk para anak muda sekarang. Tuh, dengerin. Uwais Al-Qarni. Tuh, sekali-sekali ya. Justru sekarang ini kan ada juga, saya pernah juga ya baca postingan gitu. Mana yang kalian pilih nih, ibu atau istri? Nah, itu antara dua yang menurut Bang Thorik nih, kita mungkin konotasinya banyak ini kalau kita jabarkan Bang ya. Tapi kalau seandainya kan kita disuruh untuk memilih antara ibu dan istri, itu seperti apa tuh Bang? Kalau dalam kacamata Al-Quran ya, kalau sudah seorang istri itu kan surganya udah kepada suami. Kalau suami tetap kepada ibu. Itu nomor satu yang kita harus catat. Kalau disuruh memilih, ya kayaknya tidak ada pilihan ya. Karena kita kan kalau udah punya istri, itu sudah menjadi tanggung jawab kita membimbing dia. Kalau dia tidak cocok dengan ibu kita, selalu ribut misalnya gitu, tugas kita lah sebagai suami untuk memberikan edukasi, arahan dengan lemah lembut. Saya punya teman dulu, istrinya selalu bertengkar sama ibunya tuh. Saya kasih tahu sama dia, pelan-pelan, lemah lembut, kasih arahan supaya ngerti kondisi ibumu itu belum siap kalau kamu itu diambil orang. Makanya kondisinya masih agak, ibarat katanya apa ya, cemburu, bukan cemburu ya, cemburunya tuh pengennya apa-apa ikut gitulah. Akhirnya dikasih tahu lemah lembut. Ngerti tuh istri, sekarang mereka udah akur. Jadi bagaimana seorang suami itu. Tapi tetap kalau buat taat, kita harus tetap berbakti kepada ibu. Seorang suami ya. Itu wajib sampai kita meninggal nanti. Gitu. Oke, betul. Ya kalau menurut saya sih ya ini jawaban yang memuaskan lah. Ya saya kira-kira begitu. Saya banyak banget ya pertanyaan nggak pertanyaan aja, atau mereka yang posting gitu. Bahkan ada seseorang yang dia rela nggak meninggalkan istrinya karena dia minta di waktu beritanya di mana di Pulau Sumatera kalau nggak salah. Tapi karena dia
menyakiti hati ibunya, dia batalkan pernikahannya. Dia lebih memilih ke ibunya. Nah, bicara seperti ini ada kisahnya juga nih Bang Ale. Subhanallah. Ini dibalik ya. Makanya ini sama dengan jawaban yang tadi juga. Jadi ada seorang istri di zaman dulu. Istrinya ini dibilang sama suaminya, "Wahai istriku, jangan sekali-kali kamu keluar. Kalau ada yang ketok pintu, jangan pernah disuruh masuk." Akhirnya apa? Saya mau keluar kerja sebentar, beberapa bulan. Akhirnya suaminya kerja, datanglah nih temennya si istrinya, bilangin, Dini, tuh ibumu sakit tuh. Waduh, saya nggak boleh keluar sama suami saya nih. Ya izin kek. Aduh, dia nggak ada HP lagi itu zaman dulu kan. Wah, saya nggak berani. Perintah suami saya nggak boleh keluar sampai suami saya pulang. Terus akhirnya ya udah, saya salamin aja deh. Salamin. Makin parah ibunya nih. Din, itu ibu lu makin parah tuh. Udah diopnam lah ibarat kata. Gak bisa, bener dah. Laki gue gak boleh gue keluar. Wah lu bener-bener lu ya. Cuma gara-gara laki lu doang lu. Sampai ibu lu tuh gak mau lu tengokin lu. Buat yang terakhir kali ayo liatin. Udah parah banget itu. Beneran gak bisa. Gue gak berani gue katanya. Akhirnya datang yang ketiga kali. Syukurin lu. Gue rasa lu nyesel. Kenapa? Ibu lu udah meninggal. Innalillahi wa nangis kan. Suaminya datang. Ternyata dimimpiin tuh. Dimimpiin. Ibunya tuh cantik. Ibunya tuh wangi. Ternyata apa? Ibu sudah senang. Karena apa? Hadiah kau taat kepada suamimu. Subhanallah. Itu dimimpiin dia. Ternyata apa? Gara-gara dia nuruti kata suami, justru ibunya ini jadi masuk surga. Tadinya dia ibadahnya kurang. Karena anaknya taat kepada suaminya. Orang kata Nabi SAW, seandainya kalau Allah boleh nyuruh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh sujud itu istri kepada suami. Tapi nggak boleh. Gitu. Saking suami itu kedudukannya luar biasa di sisi Allah. Gitu. Okay. Itu kalau dibalik, kalau ke suami ya kita harus kepada ibu. Tetap. Iya, betul. Itu. Tuh, jangan sekali-sekali makanya menyakiti hati orang tua ya. Orang tua. Ya. Oke, Bang Torik, kita lanjut lagi nih Bang ya. Ini pertanyaan suka aneh ya. Di luar pertanyaan panik. Iya, panik. Saya suka melenceng-melenceng di luar pertanyaan itu. Selagi masih di jalurnya masih bener. Aman kan Bang ya. Iya. Oke. Nah, di sini kan di era sekarang ini kan enggak sebenarnya pergaulan bebas nih Bang ya. Sebenarnya pergaulan bebas ini enggak di zaman dulu, zaman kita nih ya, enggak di zaman kita atau di zaman sekarang ini sebenarnya hampir sama lah ya. Justru kalau boleh dibilang dulu itu lebih frontal ya dari sekarang. Tapi ada kesamaan juga, ada kesamaan, ada bedanya juga. Contoh misalkan kayak kalau dulu kan film-film bioskop tuh kan bener-bener udah vulgar banget kan. Kalau sekarang kan kelihatan ininya aja udah disensor gitu kan, beda banget gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu kan ini pergaulan bebas ini sangat maju pesat. Ibarat katanya ya. Ibarat katanya itu maju pesat lah di kalangan anak-anak muda di sekarang ini. Nah, otomatis bermunculanlah dengan mereka yang mungkin yang mereka kurang mengerti agama atau mereka yang tidak pernah belajar agama, akhirnya bisa jadi seks bebas atau mereka berbuat zina gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini itu seperti apa Bang? Maksudnya
cut dulu. Jadi bingung pertanyaan yang mana ini? Dengan orang-orang yang seperti ini nih, khususnya dalam Islam Bang ya, hukumnya itu seperti apa Bang? Mereka yang melakukan hal-hal yang di luar dari agama lah, kayak ini boleh dibilang ya. Zina lah ya. Zina. Ya. Ya. Zina itu kan dalam arti melakukan hubungan seksual kepada yang belum dinikahinya. Dan yang sudah nikahi tapi tidak sesuai syariat. Nah, ada dua kan. Kalau belum nikah itu sudah pasti namanya itu zina. Ada juga zina yang udah nikah tapi tetap zina. Itu contohnya dia seorang laki muslim menikah dengan seorang wanita musyrik. Itu dikatakan zina juga. Atau sebaliknya. Kalau dia mau dikatakan dia sah untuk menikah, dia harus masuk Islam dulu, bersyahadat, baru dikatakan tidak zina. Sah secara syar'i. Gitu. Zina kan terbagi menjadi ada zina kecil, ada zina yang besar. Zina kecil ini kayak ibarat katanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Belah-belahan. Padahal pantat bayi gitu kan banyak tuh di Instagram. Wah, udah pede banget nih, Wih, mantep nih. Pantat bayi. Gitu, ya. Itu zina, termasuk zina kecil. Nah, zina kecil pun itu termasuk yang mendorong kepada pemikiran untuk melakukan seksual. Zina mau kecil mau besar ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Al-Qur'an disebut wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Kalau Allah sudah melarang jangan engkau dekati, berarti apalagi melakukan. Kalau Allah sudah jangan didekati. Misalnya contoh jangan dekat itu panas. Kalau masih dipaksa juga kan berarti kan melanggar aturan Allah. Dosa besar itu bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah. Pasti. Karena segala amal itu juga bisa habis, hangus, Bang Ali. Kita udah kumpulin amal kebaikan kita ya kan. Dari kecil, dari remaja, terus berbuat baik. Melakukan zina. Hancur semuanya, terhapus dengan zina ini. Ini maksud zina berhubungan seksual kepada yang belum sahnya gitu. Apalagi yang dia mempunyai istri dan melakukan yang udah mempunyai suami. Itu lebih sangat dimurkai Allah. Karena zaman Nabi pernah ada yang melakukan seorang istri melakukan zina kepada istri ini punya suami, melakukan zina kepada pemuda. Akhirnya apa? Diadukan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumannya apa? Rajam. Pendem dia, timpukin sampai meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi yang mulia melihat, mendengar kejadian seperti itu sangat muak dan jijik. Tapi zaman sekarang dengan mudahnya, bahkan banyak yang viral sama dengan mertua, dengan sahabat temen lah atau aduh nauzubillah. Sangat di luar nurul lah. Iya, bahkan ada filmnya juga kan kayak yang baru ini ya, kita bukan promosi film ya. Ini sebenarnya saya mau bahas juga nih tentang adik ipar adalah apa namanya? Apa ya, Mas? Judulnya? Yang judulnya itu? Bukan, yang belum baru ipar adalah maut. Oh ada tuh? Iya. Filmnya belum keluar? Udah tayang sih, sempat ramai juga karena itu kan diangkat dari kisah nyata. Oh kan? Jadi iya. seorang wanita yang mengajak
adiknya tinggal bareng lah gitu. Ada adik perempuannya tinggal bareng di situ sama ya pas kebetulan si cewek ini kerja gitu aja ya si suaminya itu selingkuh sama adiknya sendiri gitu bahkan sampai hamil dan sekarang ini lagi rame sih filmnya itu. Nah memang sih kalau ini menurut pendapat saya Bang Torik ya memang dalam apa ya kita berumah tangga kalau emang ini lebih baik kalau misalkan kita punya kayak contoh saya nih saya misalkan punya adik laki-laki ikut saya lebih baik kita kosin aja Bisa karena kan ya? ada istri saya kan sewaktu saya pergi kan mereka otomatis berdua di rumah gitu justru mungkin bisa kebalikannya juga nih kalau istri punya adik cewek jangan diajak di rumah bareng. kayak gitu jangan bareng Kayak di film itu ya. iya jadi yang kayak yang di filmnya Nah itu kan berarti kan sama dengan mendekati. iya mendekati. Ketika dibawa suami istrinya sahnya kerja, dia ngedekatin sendiri. Wala taqrabu zina kata Allah. Ketika kau dekati ya sudah bahaya. Iya namanya ya laki-laki itu ya nggak mungkin kalau dalam satu rumah itu si adeknya ini nggak misal kalau mau mandi atau dia pakai handukan doang si suaminya ini ngelihat mungkin ada ya tergiur lah Tergiur ya. gitu itulah dari awal zina mata akhirnya berubah menjadi cinta dan berubah menjadi perzinahan gitu. Saya pernah diajarin sama seorang guru ya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita benci dengan yang haram-haram. Semakin kita senang dengan apa yang halal, contohnya istri kita. Kalau ada seorang suami yang bosan sama istrinya, itu bisa diindikasi dia tuh sering mengkonsumsi yang haram, melihat yang haram, lebih senang yang haram. Itu Bang Eli. Kalau kita mendekat kepada Allah, sering taklim, sering ngaji, dekat dengan ulama, orang-orang baik, pasti istri kita tuh udah paling cantik sedunia. Luar biasa. Iya. Jadi ketika haram-haram masuk ke dalam tubuh kita, ke pikiran kita, justru kita pengennya nikmatin yang haram, lebih haram lagi. Luar biasa ya. Iya benar. Nah berarti kalau kayak yang kita cuma rangkulan, pegangan tangan, pacaran-pacaran gitu, itu termasuk zina juga? Zina, jelas. Iya nih, tim kreatif saya nih kayaknya kurang kreatif ya. Pertanyaannya nih. Zina. Iya. Udah jinah lah ini. Itu justru awalnya pegangan tangan, ngerangkul, nggak sengaja megang bendulan. Kan katanya nggak sengaja tuh di pertanyaannya. Dari mana nggak sengaja? Nggak sengaja besok disengajain. Iya kan? Iya benar. Terus lu buka. Itulah bahayanya wala taqrabu zina. Makanya Allah jangan dekati zina. Kalau udah Allah jangan, hati-hati. Di situ ada murka Allah yang besar. Wajah, cahaya di wajah akan dihapus Allah. Rezeki akan diangkat Allah. Dia akan susah mencari rezeki. Ibadah tidak diterima. Pusing pikirannya, galau terus. Wah, hidupnya berantakan lah. Zina itu luar biasa. Iya. Oke, kita lanjut lagi Bang ya. Oke, tadi udah. Nah, idealnya nih Bang dalam Islam itu pacaran seperti apa dalam kita mengenal pasangan sebelum pernikahan. Nah, kalau nggak pegangan tangan atau melumat bibir kan gitu nggak asik Bang ya. tapi memang ya Bang ya. Sorry nih kalau misalkan apa ya sekarang itu kan orang udah kalau dalam Islam kan seharusnya memang kita harus mengenal ta'aruf gitu Bang ya. Jadi tapi karena di sini kita udah apa ya di Indonesia khususnya bukan negara yang memang apa namanya kayak di Arab Saudi gitu. Jadi mereka di sini masih mengenal pacaran gitu. Otomatis kan kalau pacaran itu ya oke lah kita nggak melakukan apa namanya seks ya Bang. Tapi kan
Kayaknya sekedar nggak asik aja gitu loh bang. Kalau misalkan kita nggak ngapain. ya nggak ini saya pribadi ya. Saya nggak mau mencontohkan ke orang lain. Taruhlah ini saya pribadi. Oke lah, kalau pacaran itu saya kalau nggak melakukan yang kayak kayak melumat bibir misalnya gitu. Terus kayak nggak, maaf nih Bang Torik gini gitu kan, kayaknya kurang apa ya, nggak enak sih. Memang kebawa sendiri, mungkin setan itu tadi kali bang ya, bisikan setan nih, remes katanya remes gitu. lumat gitu. Oke, nah bahkan sempat satu kali juga pernah pengen kelepasan nih, tapi langsung astagfirullahaladzim gitu. Jadi gini Bang Ale, saya juga dulu kan masih muda tuh ya, sebelum nikah tuh saya juga belum mengenal agama banget tuh, saya juga pacaran Bang Ale dulu. Yang anehnya alhamdulillah saya walaupun pacaran tapi bisa menjaga gitu. Justru saya sering diputusinnya karena apa? Tahu dari temennya, dia bilang gini, kamu Bang masih Torik pacaran gitu-gitu doang. Digituin gua, iya emangnya ngapain? Orang mah pelukan ya, ciuman ya, astagfirullah emangnya begitu ya. Alhamdulillah gue jauh dari cewek kayak gitu. Itu nggak 1-2 Bang Ale. Ternyata saya mikir di zaman yang parah ini, di zaman yang paling di akhir zaman ini, betapa gampangnya cewek ini untuk diajak zina. Padahal yang rugi dia dong. Rugi dia, sangat-sangat rugi. Seorang emas mutiara itu pasti dilapisi, dijaga. Ya, enggak diumbar. Diumbar itu dilalerin. Ya kan? Makanan diumbar begitu dilalerin. Jadi bukannya maksudnya negara kita negara bukan Arab ya. Tapi justru dari agama kita yang melarangnya. Ketika kita pacaran aja sudah salah kan, kalau kita ngomongin dari segi agamanya kan. Balik lagi kepada wala taqrabu zina, ketika kita dilarang Allah jangan dekati zina, kita pacaran sama aja dekatin. Udah pasti kalau udah namanya pacaran, jalan berdua, itu udah pasti setan itu gampang banget. Udah numpuk aja tuh setan. Udah pasti itu Bang Ale, 99,99% itu. 1%-nya iman yang udah ketutup sama nafsu. Makanya ketika Allah bilang jangan dekati, udah nurut aja. Kalau kita cinta sama Allah, kalau kita mau selamat hidup di dunia ini. Dulu pun saya begitu. Gue suka sama lu, gue sayang sama lu, gue mau jaga lu, bukan mau ngerusak. Nah, jadi buat cewek-cewek nih yang masih disegel ya, masih aman, masih perawan, jangan gampang mau dipegang-pegang. Itu kemuliaan yang Allah berikan untuk nanti suami kamu. Kalau dari pacaran aja udah ngajak seperti itu, udah dipastikan itu tidak mau menikahimu sungguh-sungguh. Sayang itu menjaga bukan merusak. Logikanya ya kan? Kita sayang sama dia ngakunya, kita ajak berduaan, kita perawanin, apakah itu nggak ngerusak masa depan dia? Sangat merusak. Besoknya udah bosan ditinggalin, hancur gak tuh perempuan? Banyak yang sharing sama saya Bang Ale, padahal dia anak majelis. Dia bilang gini, Bang, gue lagi deket sama ini. Gak apa-apa, tapi hati-hati lu, pokoknya jangan mau diajak berduaan lah, bahaya. Tenang lah, enggak lah, paling cuma ngopi-ngopi bareng, kata dia. Ya pesen gue gitu aja gitu. 2 minggu kemudian nangis Bang. Bang, gue ditinggalin, dia balikin lagi sama mantannya. Ya udah, cowok banyak, bukan begitu. Semua udah gue kasih. Astagfirullah. Kan gue bilang jaga itu baik-baik. Dia maksa. Alasan itu dia maksa. Kalau enggak dia ninggalin gue. Inilah kebodohan perempuan. Mohon maaf ya, kita bilang bodoh karena apa? Masa gara-gara mau ditinggalin terus dia ngincer keperawanan lu kasih gitu aja. Ya berarti itu nggak baik, cowok. Tinggalin udah.
Yang bener kan ta'aruf tadi Abang Ali ta'aruf itu ada yang datang tapi nggak jumpai kamu. Jumpai kedua orang tua. Bilang, aku mau ketemu dong sama kedua orang tua kamu. Wah, ini baru cowok yang bener. Cowok yang sayang beneran sama kamu. Bu, saya suka nih sama anak ibu. Saya rencana niat karena Allah ingin ta'aruf. Nah, ini mulai masuk ke ta'aruf nih. Tata caranya ya, kurang lebihnya ya. Dapat izin ketika berjalan kita saling mengenal pun nggak boleh berkhalwat, nggak boleh berdua, nggak boleh pergi berdua, nggak boleh. Dalam syariatnya nggak boleh. Di dalam rumah harus ada yang menemani, entah itu adik, orang tua, saudara. Untuk kita ngobrol pun kata Allah jaga pandanganmu. Jangan mentang-mentang calon lu cakep diliatin. Timbul juga nanti. Bah, calon lu cakep juga. Nah, itu setan masuk tuh. Iya. Tipis Bang Ale. Subhanallah. Mata ini selalu berbicara setiap melihat apapun, bener ya? Nah. Mata ini jendelanya dunia. Tapi bisa sangat mematikan ketika kita sudah terjerumus. Ketika ngelihat apa pasti ngomong mata di jalan. Ustadz itu orang jelek amat ya, udah hitam gitu. Pasti setiap ngeliat apa ngomong. Bener gak sih? Betul. Coba tunjukin pandangan. Wah, enak adem, nggak ada yang kita, nggak capek tuh hati nggak ngomong, pikiran nggak mikir. Subhanallah. Ya. Saya pernah diajarin kayak gitu. Setelah pikir-pikir bener ya Bang Ali. Ngeliat ke sini hati ngomong. Secowok itu montok juga ya. Nah, ngeliat ke sini ya kan. Set itu ceweknya cakep banget kok cowoknya begitu. Hati ngomong setiap ini pasti menilai. Subhanallah. Makanya Nabi perintahkan tundukkan pandanganmu, banyak diam. Kalau berbicara yang bermanfaat, maka hidupmu selamat. Kunci, ini kunci nih di akhir zaman. Buat orang-orang yang mau selamat dunia dan akhirat, perbanyak sholat, itu udah pasti ya. Sholat, zikir, ngaji Quran. Tundukin pandangan di jalanan. Ya bukan berarti kita nggak mau ditegur, ya bukan. Maksudnya tuh jangan keliaran mata tuh ngeliat sana sini ya. Terus perbanyak diam, lebih banyak menyendiri lah, gitulah. Sekarang udah zaman fitnah Bang Ali, ngeri. Iya. Sekali rekam viral udah proses. Kayak kemarin yang lagi viral nih, disenggol dikit, so istrinya lagi hamil kan, padahal nggak apa-apa, dianiaya sampai meninggal. Nauzubillah. Udah lihat kan meninggal. Aduh sakit, masih nggak tega dia mati meninggal. Ini zaman makin ngeri. Iya. Orang gampang banget ngebunuh orang lain. Betul, dan gampang banget juga viral Bang ya. Iya. Gila sekarang. Aduh, ya kayak contoh kecil aja nih, jejak backpacker viral kemarin kan ya. Alhamdulillah. Iya, ditonton sama jutaan ya. Enggak sama dunia aja nih. Gaib juga. Gaib juga. Bisa. Gaib juga ditonton. Bisa aja Pina. Kenal jejak backpacker si Pina. Pina mana itu? Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jangan oh iya pantesan ini dulu saya waktu pacaran itu memang calon mertua saya dulu kan selalu kalau saya ngajak yang jadi si istri saya sekarang ini dulu kan berarti pacaran ya. Iya. Selalu nggak boleh berdua. Selalu harus ada yang ngikut nih, entah itu adeknya, entah itu kakaknya, entah itu sepupunya. Jadi setiap kemana-mana saya itu mesti harus ada yang ngikut nih dari salah satu anggota keluarganya. Saya kan cowok yang kayak gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain nih gue. Betul. Nah, bahkan sampai nonton bioskop pun harus ada yang ngikut gitu. Pernah sekali saya nonton bioskop, tapi karena nggak ada yang dari ininya yang ngikut, akhirnya saya nonton berdua. Itu ditelepon sama bokap saya juga di ini, jam berapa ini belum pulang. Sampai kita nangis berdua-dua tuh Bang. Pokoknya dimarahin saya sama istri saya itu nangis berdua-dua tuh.
langsung pulang. Luar biasa. Gitu. Ya itu berarti Bang Ale ditolong sama bapak mertua ya. Iya. Subhanallah, itu bapaknya berarti sangat luar biasa tuh menjaga anaknya. Iya, mungkin karena dia Tapi tahu. Mungkin efektif dulunya. ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Efektif, betul. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sama istri saya emang ya nggak bisa ngapa-ngapain bang. Mungkin kalau lagi ngapel ke rumahnya orang tuanya tidur ya mungkin ada kesempatan. Tapi ya nggak sampai yang itu ya zina kecil. Zina kecil. Zina kecil rutin jadi gunung. Kissing gitu aja sih bang. Iya. Padahal bapaknya masang CCTV tuh. Ya, nah ini ada lagi bang. Jadi kayak misalkan orang yang sudah berkeluarga gitu ya. Terus dia tergiur atau jatuh cinta lagi dengan orang. Nah otomatis karena dia udah berkeluarga, udah beristri, kemudian dia itu jauh dari istrinya. Akhirnya dia melakukan perselingkuhan lah nih dengan wanita ini, dengan tinggal bersama, tapi jauh nih dari istri. Jadi istilahnya kumpul kebo lah gitu bang. Itu kalau kayak hukum yang seperti ini gimana nih jadinya mereka yang melakukan ini, meskipun mungkin sekarang ya ada orang yang udah bertobat mungkin nggak bakal melakukan lagi gitu kan ya. Entahkah itu tobatnya itu udah diampuni atau enggak itu bang? Biasanya orang-orang yang melakukan perzinahan atau yang kayak boleh dibilang kumpul kebo itu tadi. Kalau kita membicarakannya dia sudah taubat, Masya Allah. Allah tiap hari menyerukan, wahai pemabuk, wahai penjina, wahai yang suka narkoba, suka dugem, kemari. Ayo aku Tuhanmu, aku mau mengampunimu. Ayo kembali kepadaku. Tuh, Allah tiap hari menyeru kepada orang-orang yang berdosa, banyak maksiat. Tiap hari Allah tunggu, tiap malam. Ayo sini, ayo cinta aku besar kok, udah dosa kamu kecil. Ketika dia bertobat, oh Allah senang banget. Justru itu yang bikin Allah senyum. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar Bang Ale. Jadi jangan pernah kita pandang seorang itu masa lalunya. Banyak orang yang masa lalunya banyak dosa. Ketika istighfar dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, dia mandi taubat seperti mandi wajib, tapi niatnya mandi taubat. Dia sholat taubat 2 rakaat, usolli sunnatan taubati rakaatain lillahi ta'ala. Dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, dia meneteskan air matanya, dia menyesal akan atas perbuatannya. Disitulah Allah tersenyum. Sini hambaku, sini, cintaku lebih besar. Hilang semua, tapi saya berdosa. Udahlah, lupain. Sini. Itu Allah Bang Ale. Subhanallah. Jadi kita makanya dilarang untuk merendahkan orang lain tuh ketika kita sombong, kita ibadah kita bagus, kita sombong. Allah benci seperti itu. Dibanding orang yang berdosa tapi dia beristighfar, Allah lebih cinta dengan seorang manusia seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau kita membicarakan kasih sayang Allah tuh rasanya air mata ini mau menetes gitu. Sungguh besar, sampai-sampai ada waktu itu Bang Ale. Ada pemuda ini masuk di akhirat ini lagi ditanya ini. Ya Allah, nih orang pemabok, penjina. Saya masukin neraka. Tunggu dulu. Tanya dulu, namanya siapa? Namanya nggak ada Islamnya dah, ya kan? Namanya nggak ada Islamnya pokoknya. Oh deh ya, masukin aja. Tar dulu, kata Allah. Tunggu dulu. Dia pernah nggak baik sama orang soleh? Ditanya, nggak pernah. Tunggu dulu. Dia pernah nggak lagi di kafe, lagi makan, di situ ada orang soleh? Ditanya lagi, nggak ada. Udah ya, ini udah kembus banget malaikat Bang Ale. Udah ceburin aja.
Ini udah gemes banget, udah kagak ada bye-bye-nya dah. Kata Allah, tunggu dulu, tanya lagi. Pernah nggak dia senyum sama orang soleh, salaman sama orang soleh, salim sama orang soleh? Ditanya lagi, kagak pernah. Udah masukin dia ke surga. Wow, bingung nggak malaikat Bang Ale? Lah ini gimana ceritanya ya Allah? Dia itu pernah cinta kepada orang. Yang orang yang dicintai itu pernah cinta pada orang soleh. Subhanallah. Mahabbah itu kepada orang soleh Bang Ale. Kenapa? Kenapa orang soleh itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah? Ketika Isra Miraj, kan Allah panggil tuh Nabi tuh, ya kan, pakai buruk sampai ke langit 7, diantar sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyerah, nggak kuat cahayanya, kalau tembus hancur. Akhirnya Nabi sendirian datang kepada Allah, ke arsy-Nya Allah. Ketika berjumpa di arsy-Nya Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, kata Nabi. Dibalas sama Allah nih, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi cinta banget sama umatnya. Dia ingat kita Bang Ale. Nggak mau kesempatan ini disia-siakan. Ini dia berjumpa langsung sama yang menciptakan alam semesta ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kan? Berilah keselamatan kepada orang-orang yang soleh. Udah disebut di arsy-Nya Allah yang mulia nama orang-orang yang soleh. Makanya orang soleh kedudukannya sangat tinggi. Orang ini selamat karena pernah cinta sama yang dicintai, ini pernah cinta sama orang soleh. Bagaimana kita cinta kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah pasti insya Allah kita bakal dijumpai nanti sama Nabi. Yang suka mesem demen gak nih ngomongin Nabi nih? Nah, kalau yang kalau kayak orang yang melakukan perzinahan, terus dia taubat, setahun 2 tahun dia melakukan lagi, tobat lagi gitu, tobat insaf itu gimana? Namanya tobat sambel ya. Udah tahu pedes, udah tahu sambel setan, masih besok datengin lagi. Itu saya tuh, bener doyan banget sambel setan ya. Kata Allah apa? Siapapun kamu, berapa kali kamu melakukan itu dosa berulang-ulang terus, selama ruh kamu belum ada di gor-gor, bolak-balik di tenggorokan, ampunanku masih luas. Subhanallah, rahmat aku masih luas. Jadi kalau mau bicarakan rahmat Allah tuh, aduh, pendosa kayak apapun diulangin lagi, Allah masih mau maafin Bang Ale, gimana dong? Itu hadis sahihnya begitu. Bahkan tiap hari Allah kan menyeru, mau dia lagi, dia udah taubat, besok begitu lagi masih diseru lagi sama Allah. Wahai, sampai di Al-Quran tuh disebutnya, ya ibadi, wahai hambaku. Bukannya lu yang pendosa, enggak ngomong pendosa loh. Ya ibadiyalladzi, wahai hambaku, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah kepada aku, kata Allah. Taubatan nasuha. Jadi terus tiap hari diseru sampai nih ruhnya nih, kalau udah sampai sini udah lepas apa lagi, udah nggak ada kata taubat, sia-sia. Luar biasa. Makanya jangan putus asa. Kadang banyak yang bilang gini, gue udah banyak banget dosa, gue nggak tahu gue bisa diampuni apa enggak. Tetap diampuni, taubat. Besok ngelakuin lagi, taubat lagi, terus sampai rahmat Allah tuh, subhanallah, nggak pernah habis, Bang Ale. Luar biasa. Nah, biar kira itu ya apa namanya untuk taubatan nasuha ya kayak gitu. Nah, ini kita lanjut untuk mereka yang agar kita nih maksudnya agar kita terhindar dari
perzinahan atau hal-hal yang dikutuk sama Allah, itu gimana caranya nih Bang? Satu-satu cara adalah kita mengenal Allah, itu doang, takut kepada Allah. Itu doang sih. Ya. Yang kayak tadi saya bilangin tadi yang pertama itu kan. Ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Sudah pasti hidup selamat. Kita pelajari agama, perbaiki sholat. Nah nanti kalau kita udah perbaiki sholat nih, dari baca-bacaannya, terus kalau udah bacaannya udah bagus, artinya diapalin. Jadi kalau sholat itu kan, kalau kosong pasti gak enak. Gak bakal bisa khusyuk, gak bakal bisa nikmat. Nikmat ibadah itu ketika kita tahu apa yang kita baca. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita itu sudah memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita, insya Allah semuanya akan ikut baik. Nah, kalau kau mau mulai memperbaiki kehidupanmu, mulailah dari memperbaiki sholat. Maka engkau akan diberikan keajaiban-keajaiban yang tak terduga dari Allah. Itulah janji Allah. Kita minta apa, Allah lebih ternyata ngasihnya kalau kita memperbaiki sholat. Memperbaiki hubungan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Itu udah janji Allah. Luar biasa. Oke. Wah, daging semua nih ya teman-teman. Dengerin nih, dari kemarin teman-teman juga banyak yang penonton, kadang mereka ada yang suka nih tayangan-tayangan dari channel AJB nih, Ali Jejak Backpacker Bang ya. Kadang sewaktu kita mengundang tamu yang memang dia berurusan dengan hal segala seksualitas gitu, ada yang mereka komplain juga gitu. Terus ketika saya menghadirkan tamu-tamu atau narasumber-narasumber yang berkompeten, mereka penuh edukasi dan sangat menginspirasi, dan itu nggak ada yang nonton. Gitu. Tapi ketika kita menghadirkan tamu yang narasumber yang benar-benar kayak ngomongin yang tanda kutip itu Bang, rame gitu. Maunya kayak gimana nih teman-teman. Nah sekarang sudah saya panggilkan Bang Torik ya kalau ini ya ditonton gitu. Iya, jangan jadi ini paling ceramah-ceramah gini doang gitu sih. Kalau yang zaman sekarang ini justru mereka lebih suka kalau tamu saya tuh udah mungkin kalau seksi. Memang nggak sebagian, nggak semuanya ya, hanya segelintir orang aja mungkin gitu. Oke, nah sampai di sini Bang Torik, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Sampaikan ya. Pesan dan kesannya mungkin. Silakan. Ya, untuk channel khusus Bang Ali AJB ya. Ya, Ali Jejak Backpacker. Hidup itu nggak melulu kita berhubungan dengan yang maksiat. Sesekali kita harus ingat kepada Allah. Sesekali kita harus merefresh hati kita agar ingat kematian itu ada. Itu aja sih Bang Ale. Ya. Kita ingat orang tua kita. Kita berdosa nih, yang belum nikah nih, kita dosa. Bapak kita, ibu kita yang kena dosanya. Gitu Bang Ale. Kalau kita sayang sama orang tua kita, dari sekarang kurangi aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang doyan ibarat katanya yang ke arah seperti itu, pelan-pelan, dikit-dikit dikurangi, insya Allah bisa. Iya. Tuh, dengerin, nggak semua harus. Dan kita tuh kadang suka lelah sendiri Bang. Maksudnya lelah sendiri tuh gimana ya? Kita tuh bukannya nggak mau gitu menghadirkan atau ngasih tontonan yang mungkin kayak gini lah, tausiah atau segala macam itu. Kita bukannya nggak mau gitu,
Tapi di sini kan memang khususnya di AJB ini kita obrolan podcastnya itu memang saya ambil obrolan bebas nih Bang. Maksudnya dari segala macam profesi itu ada gitu. Jadi mereka yang punya pengalaman dulunya seperti apa, ya monggo, lo mau cerita, mau berkeluh kesah, saya tampung gitu. Gua nggak peduli nih profesi lo sebagai apa gitu. Mau profesi sebagai ustadz, kiai, prostitusi atau segala macamnya, LC lah, pokoknya gigolo kayak gitu kan. Saya nggak memandang ke situ. Selagi lo mau bercerita dan mau ada misalnya tobat dia, monggo silahkan, kita tampung semua gitu Bang. Tapi saya yakin sih Bang Ale ya, orang-orang yang bercerita itu pasti dalam hati kecilnya tuh pengen banget bertaubat. Saya yakin itu. Betul. Pasti dia. Ada kalanya dia pasti menyendiri nangis. Kenapa gue begini terus? Pengen berubah, pasti itu saya yakin. Karena banyak juga saya nemuin orang-orang yang pengen tobat tapi dia masih belum yakin gitu pada dirinya sendiri. Makanya mudah-mudahan dengan hadirnya saya karena Allah di sini atas izin Allah, mudah-mudahan yang yakin makin yakin, yuk udah taubat kepada Allah. Akhir zaman ngeri. Oke, Bang Thorik, terima kasih nih buat waktunya. Oke, teman-teman semua, itu tadi obrolan saya bareng Bang Thorik dalam segmen Cepot, cerita on the spot. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Kalau kalian juga yang punya pengalaman menarik yang mau bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Thorik, terima kasih. Sama-sama Bang Ale. Semoga ada yang langsung tobat setelah ini, setelah menonton tayangan ini Bang ya. Amin. Amin, insyaallah. Sampai jumpa.